Selamat datang kembali di kelas Desain Fundamentals. Bersama saya, Gatot Pamungkas. Kali ini, kita akan mempelajari tentang prinsip desain, yaitu hierarki dan repetisi. Hierarki visual adalah sebuah metode pengorganisasian elemen desain dalam suatu urutan kepentingan. Contoh sederhananya seperti ini. Kemana arah pandangan mata kalian saat pertama kali melihat kotak dalam ilustrasi di atas? Mungkin kalian akan mulai dari kotak di sebelah kiri karena terbiasa membaca dari kiri ke kanan. Bisa jadi kalian malah mengarahkan pandangan pada kotak di tengah terlebih dahulu, ataupun dari arah kanan ke kiri. Intinya adalah tidak ada panduan utama bagi mata, karena semua berbentuk dan berwarna sama. Sekarang, lihat perubahan yang terjadi. Kini perhatian kalian tertuju pada kotak di bagian kiri atas, bukan? Sedikit perubahan warna mampu mengarahkan mata ke kotak tersebut. Hal ini menjadikan seakan-akan kotak tersebut adalah yang paling penting dilihat. Inilah yang dinamakan dengan hierarki visual. Dalam desain, hierarki digunakan untuk memberi kesan struktur, membuat organisasi visual, memberi penekanan, dan membantu audiens dalam menavigasi serta mencerna informasi dengan mudah. Dengan menggunakan hierarki, kita bisa mengontrol bagaimana audiens berinteraksi dengan konten. Perhatikan contoh berikut. Jika kita melihat poster seperti ini, perhatian pertama kita akan langsung tertarik dengan tulisan diskon lebaran dan angka 25% yang jauh lebih besar dibandingkan informasi lain. Setelah itu, baru kita akan melihat informasi detail lainnya setelah kita tertarik pada informasi yang di awal. Penataan layout pada surat kabar adalah sebuah contoh klasik dari hierarki. Surat kabar menggunakan 3 level hierarki tipografi, yaitu headline, subheadline, dan body copy. Bisa kita lihat di sini, perhatian mata kita akan tertuju pada headline terlebih dahulu, lalu subheadline, lalu ke body copy. Bagaimana cara mengaplikasikan prinsip hierarki dalam karya kita? Cara termudahnya adalah dengan mengatur ukuran font. Mengatur ukuran font adalah cara terbaik dalam menciptakan kontras di antara elemen tipografi yang berbeda pada desain kita, terutama jika kita hanya menggunakan satu jenis huruf. Cara lainnya adalah dengan memberikan warna kontras pada salah satu elemen dalam desain kita. Hal ini sama seperti prinsip desain kontras yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Dengan menggunakan warna, kita bisa membuat suatu elemen lebih menonjol dibandingkan dengan elemen yang lain. Prinsip desain terakhir yang kita pelajari adalah repetisi. Repetisi adalah penggunaan elemen yang sama atau serupa di seluruh desain. Pengulangan elemen visual yang dimaksud pada repetisi adalah sangat berbeda dengan pola atau pattern. Pola atau pattern lebih berkaitan dengan gaya visual dalam sebuah karya. Sedangkan repetisi digunakan untuk menciptakan rasa kesatuan visual dan konsistensi dalam seluruh karya yang kita buat. Bisa dikatakan bahwa repetisi dalam desain adalah semacam pencucian otak secara visual. Semakin sering kita melihat sesuatu, maka sesuatu tersebut akan menjadi semakin mudah kita kenali. Dan sudah menjadi sifat alami manusia untuk menemukan kenyamanan dan ketertarikan pada sesuatu yang sudah dikenali sebelumnya. Contoh penggunaan repetisi dalam desain banyak terdapat pada branding. Kalau kita perhatikan pada brand-brand yang sudah besar, akan ada penggunaan gaya grafis yang konsisten. Repetisi ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan skema warna tertentu, penggunaan konsisten dari jenis huruf, bentuk, motif, dan sebagainya. Sebagai contoh, perhatikan logo Bank Mandiri berikut. Kita bisa lihat logo ini terdiri dari 2 warna, yaitu biru tua dan kuning. Jika diperhatikan lebih lanjut lagi, penggunaan warna ini sangat dominan di web resmi dari Bank Mandiri. Tidak cuma itu saja, perhatikan ATM Bank Mandiri ini.
kantor cabang, suasana interior kantor cabang, bahkan pada aplikasi mobile banking. Semua hal ini bertujuan agar pada saat kita melihat kombinasi warna biru tua dan juga kuning, kita akan langsung mengingatnya sebagai Bank Mandiri. Semua ini dilakukan bukan secara kebetulan. Ini adalah desain yang dirancang dengan penuh perencanaan untuk memberikan tampilan yang mudah dikenali dan mudah dipahami. Karena pada sebuah branding, mudah dikenali dan mudah diingat adalah hal yang sangat penting. Demikianlah penjelasan tentang prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dan biasanya ada pada setiap desain yang baik. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip desain yang sudah kita pelajari, diharapkan karya desain kalian akan semakin menjadi lebih baik lagi. Kali ini, saya akan mencoba untuk membuat desain poster konser musik Love yang rencananya akan diadakan di Jakarta tahun 2020 nanti. Poster ini dibuat dengan semi-manual. Jadi sebelumnya saya sudah mencari gambar Love di internet, kemudian saya eksekusi sedikit warnanya di Photoshop, lalu elemen desain lainnya kita akan buat secara manual. Check it out! Pada poster yang saya buat ini, bisa kita lihat bersama-sama, saya membagi elemen desain agar terlihat lebih seimbang dengan meletakkan foto dan tulisan secara berdampingan. Di sini saya menerapkan balance asimetri, di mana saya menempatkan foto di bagian kiri, sedangkan tulisan di bagian kanan. Secara hierarki, pada poster ini saya mencoba untuk mengarahkan audiens untuk lebih dahulu tertarik dengan gambar Love yang saya buat lebih besar dibandingkan dengan elemen lain, baru audiens akan terarahkan untuk membaca tulisan informasi dari detail konser tersebut. Bisa kita lihat juga di poster ini saya mencoba untuk menerapkan skema warna tetradi complementary, yaitu ungu, biru, orange, dan juga kuning, di mana warna ini saling melengkapi antara satu sama lain dan terasa sangat kontras. Teman-teman juga dapat melihat di sini saya tidak terlalu menggunakan variasi turunan warna yang begitu banyak karena keterbatasan spidol yang saya miliki. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan membuat tugas, tidak usah khawatir untuk menggunakan peralatan gambar apapun yang tersedia di rumah. Di sini saya juga menerapkan banyak elemen, yaitu bentuk hingga tekstur. Bentuk yang saya gunakan, bentuk geometris hingga bentuk organik. Dan tekstur yang saya pergunakan di sini lebih untuk mengisi kekosongan pada objek yang saya buat, karena saya menggunakan kertas yang berwarna putih. Pada tulisan informasi yang saya buat ini, teman-teman juga bisa melihat pada tulisan Love, saya mencoba untuk membuat lebih terkesan menonjol. Jika teman-teman juga masih ingat, di sesi-sesi awal, kita juga sempat membahas tentang shape, form, dan juga tekstur. Tugas kalian di sesi terakhir ini adalah silahkan untuk membuat poster konser musik yang bebas, boleh konser musik dari band favorit kalian, ataupun meredesain ulang dari poster konser musik yang sudah ada. Jangan lupa juga untuk menerapkan teknik-teknik desain yang sudah kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya, dan sertakan juga deskripsi tentang
konsep yang kalian gunakan pada poster yang kamu buat.